Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Di sini izinkanlah saya Iksan Maulana ingin menyampaikan sedikit ceramah tentang tinggallah duniamu kejar akhiratmu. Di sini semua orang yang di sini yang melihat video ini pasti kita terlena dengan yang namanya dunia. Kita pasti mengejar yang namanya dunia, dunia, dunia. Kita kejar cita-cita kita sampai ada yang jadi dokter, polisi, ada yang jadi teknik. Kalau kita bercita-cita, pasti kita kejar. Tapi dari sedikit orang, kenapa jarang gitu? Orang yang memiliki cita-cita untuk masuk surga, pasti semua orang mau masuk surga. Tapi eh, perlakuan, perlakuan yang kita lakukan dengan cita-cita sebagai dokter itu tadi dengan surga itu berbeda. Nah, kita pasti lebih mengejar, misalnya bercita-cita sebagai engineer. Orang pasti mengejar cita-cita itu sampai menjadi engineer. Nah, tanpa lupa kita harus mengejar akhirat kita. Nah, itu. Nah, bersyukur adalah saat mendapatkan nikmat akan membuat Allah melipat gandakan nikmatnya lagi kepada kita. Barang siapa yang memuji Allah dengan menghadirkan makna alhamdulillah di dalam hatinya, maka timbanya amal akan penuh dengan kebaikan. Mempertimbangkan akhirat artinya kita mempertimbangkan firman-firman Allah dalam melakukan kegiatan apapun. Sebab segala ajaran yang datang dari firman Allah dan hadis Nabi pasti mendatangkan manfaat dan keuntungan kita di dunia, terlebih lagi di akhirat. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Ahmad dan memiliki arti sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, beribadahlah sepenuhnya kepadaku, niscaya aku penuhi di dalam dada dengan kekayaan dan aku penuhi kebutuhanmu. Jika jika tidak kalian lakukan, niscaya aku penuhi tanganmu dengan kesibukan dan tidak aku penuhi kebutuhanmu. Jika kita menjadikan dunia sebagai sebuah target, tadi itu cita-cita kita menjadikan sebuah target, maka akan sulit bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah dengan tulus. Kemudian akan selalu merasa kurang dan tidak ada kenikmatan dari Allah yang ia rasakan. Itulah kita. Siapa yang mengejar dunia akhirnya akan luput. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapat dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan membuka urusannya, menjadikan kekayaan di hati dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Maka mari kita utamakan hidup untuk akhirat daripada hanya untuk dunia. Insya Allah, jika kita niatkan hidup di dunia hanya untuk mencari ridho Allah, guna kebaikan di akhirat kelak, maka senantiasa Allah akan menurunkan berkah kenikmatan di dunia. Jadi, ya begitulah dunia, begitu mempesona, menyihir mata, telinga, bahkan hati dan jiwa. Godaan harta, jabatan, dan juga rasa cinta dapat menjatuhkan kita ke dalam jurang kebinasan. Maka banyak orang yang mengejar harta sampai lupa kepada Sang Pencipta. Tak sedikit mengejar jabatan, akhirnya masuk dalam perangkatan setan. Dan sudah tak terhitung berapa jumlah orang yang binasa lantaran cinta yang terlebih terhadap manusia. Pahamilah, dunia yang kita tinggal ini hanyalah tempat sementara. Kita hanya diberikan waktu yang sebentar di hidup ini. Bagi orang yang beriman, dunia ini kita paling panjang berumur 70-80 tahun. Bagi orang beriman, itu merupakan waktu yang sangat singkat. Dunia yang kita tempati ini layaknya tempat bercocok tanam. Kelak kita sendiri akan yang memanen hasilnya di akhirat. Semakin banyak tumbuhan yang kita tanam, semakin banyak hasil yang kita panen. Maka perbaiki dan perbanyaklah amal kebajikan. Semoga kelak di akhirat kita termasuk orang-orang yang beruntung. Dunia ini hanya sementara.
Manfaatkanlah keberadaan kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menyesal nantinya. Jangan sampai gara-gara mengejar dunia kita justru dijauhi olehnya Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanya jembatan yang kelak mengantarkan kita pada tempat tinggal yang sebenarnya. Sadarilah kemewahan, kejayaan, jabatan, hal-hal yang tentang dunia ini kelak tak akan memberikan manfaat pada hari pembahasan. Berapa hartamu, berapa mobilmu, berapa rumahmu, itu tidak ada, pertanyaan itu tidak ada di akhirat nanti. Yang ada adalah bagaimana sholatmu, bagaimana zakatmu. Itulah bisa jadi itu semua justru akan memberatkan amal keburukan kita nantinya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini selain dari main-main sanda gurau belaka. Sungguh kamu akhirat itu lebih baik daripada orang yang bertapa. Maka tidak kamu mau memahaminya. Nah, jadi kita boleh memiliki cita-cita, kita boleh memiliki tujuan hidup. Namun jangan sampai terlena akan kehidupan. Kita boleh mengejar sesuatu apa yang kita inginkan, tapi jangan sampai kita tinggalkan sholat, kita tinggalkan zakat, apalagi nauzubillah kita terlalu terlena dengan dunia, dengan asiknya dunia sampai lupa dengan sang pencipta. Ya, pesan dari saya itu bersenang-senang boleh. Pasti kita bersenang-senang, tapi kesenangan dalam kehidupan ini tidak lepas dari keletihan dan kelelahan belaka. Untuk memperoleh kesenangan duniawi, manusia dituntut harus letih, banting tulang, mengalami berbagai macam kesedihan. Itu kan, ibaratnya seperti ini. Jika kita mau melakukan sesuatu kejahatan, itu pasti apa ya? Kita berbuat dosa itu lebih mahal daripada berbuat menimba pahala. Contoh, jika kita mau berbuat dosa, kita harus mengeluarkan uang. Contohnya, bisa kita meminum miras, mencuri, bisa mendapat uang, tapi mendapat ganjarannya. Kita minum nyanu, bermain dengan cewek. Wah, kalau pahala, kita tinggal sholat, mengaji, sholat di masjid, sholat berjamaah, itu. Maka dari itu, kita sebagai orang mukmin harus sadar bahwa dunia bukan tempatnya beristirahat, tapi tempat bercocok tanam. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, semakin banyak yang kita tanam, semakin banyak yang kita panen. Semua akan menuju sebuah kehidupan yang lebih panjang. Di dunia ini eh, bukan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan sebenarnya ketika kita sudah di tempat tinggal terakhir kita, yaitu liang lahat. Setelah kita dibangunkan di padang mahsyar, itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Kesenangan abadi di surga sangat luar biasa. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah tak terbatas. Kamu bisa mendapatkan apa saja di sana. Penduduk surga tak pernah sakit, penduduk surga senantiasa nikmat dengan kesenangan, penduduk surga tak pernah ada hentinya memberikan kenikmatan. Mereka selalu muda dan tak pernah tua. Mereka selalu cantik dan tampan, bahkan selalu bertambah ketampakan dan kecantikan. Bagaimana? Tidak enak? Jika kita ingin mendapatkan itu semua di dunia, kita harus bersusah payah, harus bekerja keras, harus mengeluarkan banyak uang, tenaga. Kalau kita mengejar itu di akhirat, kita hanya mengeluarkan tenaga sedikit, bahkan uang hanya untuk zakat, seperti itu. Menimba ilmu itu sangat penting. Namun, menimba ilmu untuk meraih cita-cita, itu malah dianjurkan. Diwajibkan jika orang yang memiliki uang gitu. Mencari ilmu itu wajib hukumnya. Nah, tidak lupa kita harus eh, jangan lupa tentang akhirat gitu. Kita harus memikirkan akhirat juga. Dalam satu riwayat Imam Ahmad, sampai kapan kamu akan terus-menerus bersungguh-sungguh beribadah, wahai Imam Ahmad? Imam Ahmad lalu menjawab, sampai kakiku aku letakkan di dalam tanah syurga. Insya Allah. Oleh karena itu hakikat hidup kita di akhirat tak lain adalah untuk berlomba-lomba pada kebaikan. Tujuan hidup sesungguhnya tak lain adalah menjadikan dunia sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik harta dan harta berada di tangan orang yang soleh. Itu ya intinya harus imbang lah. Kejar akhirat, kejar dunia, itu.
Jangan sampai lupa. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.